Perkenalkan ini sebagai MC pada debat NPM pada hari ini. Selamat datang kepada semua teman-teman Sivitas yang telah hadir ke rangkaian debat kandidat NPM Angkatan 2019 dan 2020 Pemilu Fakultas Psikologi 2021. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa debat hari ini akan dilakukan antara kandidat NPM 2019 dan 2020. Untuk kandidat 2021 sendiri tidak diwajibkan untuk berpartisipasi dalam rangkaian debat malam ini meskipun tetap hadir. Sebelum kita mulai, saya izin memperkenalkan beberapa kandidat kita pada malam hari ini untuk debat MPM tahun ini. Yakni pertama, terdapat 2 kandidat dari Angkatan 2019, yakni Muhammad Omar Abdurrahman dengan nomor urut 1, serta Fai Fiaratullah Widayana dengan nomor urut 2. Selanjutnya, terdapat Andrea Benaya Mahendra dari Angkatan 2020, dan terakhir terdapat kandidat 2021, yakni Revka Novalio. Untuk debat malam ini akan terdapat 3 komentator, yakni pertama, Kak Anissa Nabila dari Angkatan 2017 selaku Sekjen MPM Psikologi Angkatan 2020. Selanjutnya terdapat Kak Senalda Deva, Angkatan 2018 selaku Ketua MPM FIK 2021. Dan terakhir terdapat Telma Ginaya, selaku Ketua Biro Litbang BEM Psikologi UI 2021. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat teknis dari debat pada malam hari ini. Akan terdapat 3 mosi yang dibahas oleh setiap kandidat, dan setiap sesi akan dimulai dengan penjelasan dari mosi selama 5 menit. Setelah penjelasan mosi, dimulai sesi debat, yang mana setiap kandidat akan mendapat waktu sebanyak 3 menit untuk memberikan pendapat atau argumentasi awal berkaitan dengan mosi, dan setelah sesi awal sudah berakhir, kandidat akan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan dari kandidat lainnya selama 2 menit. Hal ini berlaku pada setiap kandidat. Setelah kandidat memberikan pernyataan dan juga telah memberikan tanggapan atas pernyataan kandidat lainnya, maka akan dilanjut kepada sesi komentator, yang mana komentator akan memiliki waktu 5 menit untuk menanggapi dan memberikan komentar terhadap debat yang telah terjadi dalam satu mosi. Teknis atau alur ini akan berulang pada setiap mosinya, yang berarti akan terjadi ada 3 kali sesi debat dengan 3 mosi yang berbeda. Nah, sebelum kita secara formal atau benar-benar memulai rangkaian acara, teman-teman, saya mungkin ingin sedikit mengingatkan dan menjelaskan mengenai peraturan untuk teman-teman Sivitas agar debat pada malam ini dapat berjalan dengan kondusif. Pertama, saya ingin mengingatkan peserta untuk melakukan rename sesuai format, yaitu nama lengkap, underscore peran dari teman-teman. Jadi, untuk Sivitas maka diharapkan untuk rename menjadi nama lengkap kalian, underscore Sivitas. Kedua, teman-teman juga diharapkan untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama debat berlangsung. Setelah itu, diharapkan juga apabila teman-teman bisa, diharapkan untuk on-cam selama proses debat ini. Peserta juga diharapkan untuk mengisi presensi dan juga dapat mengakses link notulensi live yang telah diberikan di chat box. Demikian penjelasan singkat mengenai alur dan juga mengenai komentator serta kandidat kita pada malam ini. Untuk debatnya sendiri akan dimoderatori oleh Hanifah Putri Lestari selaku moderator debat pada malam ini. Kepada Hanifah Putri Lestari, waktunya dipersilahkan. Oke, izin memperkenalkan diri lagi, mungkin aku Hanifah Putri Lestari dan aku bakal jadi moderator debat kandidat MPM di malam ini. Sebelumnya mungkin aku bakal jelasin mengenai mosi pertama. Kita masuk aja ke mosi pertama kali ya. Mungkin operator bisa share screen mosi pertama. Ya, next.
Oke, jadi mosi pertama kita hari ini yaitu urgensi diadakannya musyawarah mahasiswa sebagai langkah pembaruan landasan gerak dari MPM itu sendiri. Jadi mungkin kalau aku bisa bacain sedikit mengenai mosinya, musyawarah mahasiswa merupakan forum permusyawaratan tertinggi IKM Fakultas Psikologi UI yang secepat-cepatnya dilakukan setelah 3 tahun dan selambatnya dilakukan setelah 5 tahun. Kemudian perubahan di Fakultas Psikologi itu sendiri dalam 3 tahun terakhir ini dapat dibilang terjadi cukup cepat yang menyebabkan adanya beberapa pasal yang tidak lagi relevan di dalam PDIKM. Hal ini juga ditambah dengan adanya keadaan pandemi yang bisa dibilang memberikan dampak yang cukup signifikan kepada IKM Fakultas Psikologi UI. Kendati akan dimulai transisi kembali ke kegiatan pembelajaran secara luring, kegiatan mahasiswa kemungkinan besar akan tetap dilakukan secara daring. Sehingga tetap harus ada pembaharuan regulasi sebagai panduan dan penjelasan terkait kegiatan daring tersebut. Terlebih, MUSMA juga sangat perlu untuk dilakukan untuk mengkaji kembali mana hukum yang tidak pernah berfungsi atau terlaksana dengan baik selama 3 tahun kebelakang ini, terutama hukum yang mengatur jalannya MPM itu sendiri dengan opsi apakah mau dihapus atau mau tetap ada dan ditegaskan. Kemudian pertanyaan kepada kandidat, mengetahui pemaparan di atas, seberapa siap kandidat untuk melakukan musyawarah mahasiswa dalam masa jabatan kandidat, dan bagaimana langkah konkret kandidat untuk dapat menerapkan hasil dari musyawarah mahasiswa ini baik untuk BEM, BOK, dan untuk internal MPM itu sendiri. Oke, mungkin bisa share screen timernya untuk sekarang kali ya. Jadi untuk pidato ronde pembuka kali ini akan dilakukan selama 5 menit untuk tiap-tiap kandidat. Mungkin dimulai dari kandidat Omar Abdurrahman selaku kandidat perwakilan MPM 2019 nomor urut 1, kemudian Fai, kemudian bisa dilanjut dengan Andrea Benaya. Oke. Mungkin apakah kandidat Omar Abdurrahman sudah siap? Siap, moderator. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke, kalau sudah siap, maka silahkan sampaikan pidato Omar. 5 menit akan dimulai ketika Omar berbicara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat malam rekan-rekan IKM Fakultas Psikologi UI seluruhnya. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Omar Abdurrahman sebagai kandidat calon anggota perwakilan IKM Angkatan 2019 untuk MPM 2022. Baiklah, sebenarnya untuk mosi pertama musyawarah mahasiswa ini cukup urgent ya memang sebenarnya, karena memang untuk selamat paling cepat itu 3 tahun sekali, paling lamanya itu 5 tahun sekali untuk dilakukannya amandemen atau perubahan terhadap PDIKM. Jadi sebenarnya untuk sedikit klarifikasi, musyawarah mahasiswa ini tidak hanya merubah gerak MPM saja, melainkan juga merubah kesempatan kepada IKM Fakultas Psikologi untuk merubah seluruh isi PDIKM, seperti itu, amandemen bahasanya lah ya. Jadi sebenarnya nggak cuma merubah gerak MPM saja, tapi bisa juga misalnya merubah arah gerak BEM, BOK, juga komunitas dan KP seperti itu. Lalu bagaimana stand saya sebagai calon anggota perwakilan terhadap keberadaannya MUSMA ini? Tentu saya satu hal yang saya akan upayakan adalah agar MUSMA dapat terlaksana di tahun 2022. Yang bisa saya pelajari dari tahun 2021 mengapa tidak terlaksana MUSMA itu mungkin karena dari memang keadaan internal MPM itu sendiri yang belum sebegitu stabil seperti di 2020 seperti itu ya. Maka dari itu yang saya lihat sendiri di internal MPM 2021 di mana keadaan sudah mulai stabil, di mana jalannya komisi legislatif itu sudah cukup baik, maka saya bisa dengan optimis mengatakan bahwa di 2022 kita bisa melaksanakan musyawarah mahasiswa untuk melakukan amandemen PDIKM Psikologi UI. Lalu juga apa sih persiapan konkretnya? Menurut saya karena memang musyawarah mahasiswa ini adalah sebuah ajang besar ya.
pertama saya ingin seluruh IKM dapat ikut berpartisipasi gitu. Jadi jangan sampai cuman anak-anak MPM doang yang rame, jangan sampai cuman anak-anak BEM dan BOK doang yang rame, tetapi tentu seluruh IKM, mau mereka ikut kepanitiaan atau tidak, mau mereka ikut lembaga atau tidak, setidaknya mereka aware, oh ada perubahan PDIKM loh saat ini terjadi kayak gitu. Maka dari itu penyebaran awareness akan sangat penting yang akan dilakukan oleh tentu MPM sebagai lembaga yang mewadahinya dan juga kita nih sebagai calon-calon anggota perwakilan. Jadi harapan saya memang dengan keberadaan kami sebagai calon anggota perwakilan nanti dan juga MPM, awareness itu bisa semakin kesebar gitu ke seluruh IKM. Dan tentunya dengan harapan kalau misalnya bisa nanti offline gitu ya, kuliahnya akan lebih mudah lagi, awareness terhadap musyawarah mahasiswa ini akan dilaksanakan akan lebih mudah lagi untuk disebar gitu. Jadi memang pertama adalah penyebaran awareness agar IKM bisa ikut meramaikan acara musyawarah mahasiswa ini. Yang selanjutnya adalah mempersiapkan produk-produk hukum yang terkait, misalnya kayak bagaimana tata cara pembuatannya, alurnya, prosesnya, siapa saja yang berhak memberikan pendapat, bagaimana nanti pengesahannya, segala macam, itu semua perlu produk hukum yang mungkin pada saat ini kita belum memilikinya gitu. Jadi memang saya akan sangat berusaha memaksimalkan fungsi dari Komisi Legislasi sebagai yang akan memegang nih wadah musyawarah mahasiswa ini agar mereka dapat membentuk produk-produk hukum yang terkait sehingga jalannya musyawarah mahasiswa ini lebih baik lagi, lebih inklusif lagi, lebih representatif lagi kepada seluruh IKM. Dan yang terakhir adalah tentu dengan bagaimana kita mengkaji PDIKM yang saat ini gitu. Kita melihat bagaimana PDIKM ini kita memilah mana yang masih relevan, mana yang bisa kita kembangkan, atau benar seperti tadi di latar belakang mosi tersebut, mana yang bisa kita hapuskan gitu, karena mungkin memang sudah tidak relevan dengan keadaan pembelajaran atmosfer IKM Fakultas Psikologi gitu. Jadi memang saat proses mengkajinya pun saya ingin melibatkan banyak pihak ya, nggak cuma MPM saja, nggak cuma komisi legislasi saja, tapi seluruh IKM bisa lihat gitu pengajian, oh ternyata memang ini sudah tidak relevan, oh ternyata ini belum dijalankan dengan baik, oh ternyata memang ini nggak pernah dijalankan, kita harus menjalankan. Kalau misalnya nanti ternyata ada yang kurang bisa kita tambahi di peraturan-peraturan selanjutnya gitu. Jadi memang harapan saya adalah pertama penyebaran awareness kepada seluruh IKM, yang kedua adalah mempersiapkan produk hukum oleh Komisi Legislasi, dan juga yang terakhir adalah pembentukan pengkajian terhadap PDIKM tersebut agar benar-benar saat dilaksanakan musma itu bisa secara tertata rapih mana saja undang-undang yang harus diperbaiki, mana saja pasal-pasal yang harus diperbaiki. Mungkin sedikit dari saya itu saja. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Oke, kalau gitu bisa di stop timernya. Mungkin tadi dari kandidat Omar sendiri memberikan pidato mengenai bahwa Musma ini nggak akan hanya mempengaruhi gerakan MPM, tapi juga gerakan BEM, BOK, KP, atau komunitas yang ada di Fakultas Psikologi. Dan kandidat Omar sendiri menyanggupi untuk melakukan Musma di tahun 2022 dan juga sudah belajar mengenai Musma di tahun 2021 mengapa tidak bisa dilakukan karena kondisi internal yang masih distabilkan dari tahun 2020. Kemudian persiapan konkretnya sendiri yang ingin kandidat Omar lakukan adalah yang pertama menyebarkan awareness, karena Omar ingin semua IKM itu datang ke Musma nanti. Kemudian nomor 2, ingin bikin produk hukum yang terkait dari Musma ini sendiri seperti alur, proses, dan siapa yang mengesahkan karena memang belum ada untuk sekarang. Kemudian nomor 3, pengkajian kembali PDIKM yang sekarang agar nanti Musma terlaksana dengan tertata. Oke, kalau kayak begitu aku bakal lempar ke kandidat selanjutnya, ke Fai. Mungkin 5 menitnya akan dimulai saat kamu mulai berbicara. Oke, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama aku Fai sebagai calon 2 dari angkatan untuk dia calon perwakilan MPM dari angkatan 2019. Untuk stance aku dari mosi pertama ini, memang Musma ini benar-benar suatu urgensi yang sangat penting ya untuk agenda di dalam MPM sendiri, karena dilihat
memang benar yang dikatakan dari penjelasan di MOSI, tidak hanya dari 3 tahun belakang yang memang banyaknya perubahan yang terjadi di Fakultas Psikologi UI, tapi juga karena pandemi menyebabkan begitu banyak perubahan yang harus dilakukan, baik dari shifting dari hukum-hukum yang bisa dilakukan secara offline, tetapi pada situasi kita sekarang banyak yang dari hal itu mungkin agak sulit dan belum bisa disesuaikan di tahun 2020 menjadi dalam situasi online. Maka dari itu, saya sendiri siap untuk melaksanakan MUSMA di tahun 2022, akan tetapi untuk caranya sendiri mungkin untuk penyebaran ke sivitas baik, jadi tidak hanya seperti kata calon sebelumnya, tidak hanya melibatkan stakeholder atau lembaga-lembaga yang berkaitan terhadap produk hukum tersebut, baik itu BEM, BOK, KP, komunitas maupun MPM itu sendiri, tetapi juga ke sivitas baik yang memang dia berkecimpung dalam organisasi atau lembaga tersebut ataupun tidak. Jadi bisa mendapatkan banyak sudut pandang yang mungkin dari satu sama lain tidak terpikirkan sebelumnya. Gitu. Mungkin untuk penyebarannya sendiri dari cara saya itu sebelum menyebarkan adalah memberitahukan dulu hal-hal atau topik-topik mungkin yang penting, yang akan dibahas dalam MOSI, seperti apakah akan membahas gerakan haluan untuk BEM, MPM, maupun sehingga ke hal-hal detailnya, sehingga sivitas tahu apa aja yang akan dibahas, sehingga mereka bisa dari sendiri ada kesadaran untuk ikut ke dalam MUSMA tersebut karena merasa dapat berperan dari topik-topik yang nanti akan diberikan oleh MPM untuk persiapan MUSMA tersebut. Mungkin itu aja dari aku balikan lagi ke moderator. Oke, kalau begitu mungkin dari kandidat Faiz sendiri menyampaikan bahwa emang urgent untuk melakukan MUSMA karena pandemi itu sendiri dan karena keadaan 3 tahun belakangan ini kemudian ada shifting hukum dari offline ke online yang mungkin tidak bisa dilakukan dengan baik. Kemudian kandidat Faiz sendiri mengatakan bahwa ia siap untuk melakukan MUSMA di tahun 2022 dan selain melibatkan BEM, BOK, KP, dan komunitas juga akan melibatkan sivitas biasa juga. Terus awareness akan disebarkan melalui menawarkan mosi atau topik-topik tertentu kepada sivitas mengenai apa yang akan dilakukan di MUSMA sehingga sivitas memiliki kesadaran untuk datang ke MUSMA itu sendiri. Oke, sekian. Mungkin kita bisa lanjut ke kandidat selanjutnya, yaitu Andrea Benaya. Silakan sampaikan pidato kamu, 5 menitnya akan dimulai ketika kamu mulai berbicara. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Baik. Ya, jadi selamat malam seluruh hadirin dan juga para panitia. Pada kesempatan ini saya akan menyatakan disposisi atau posisi yang agak berbeda dengan kandidat-kandidat sebelumnya, karena menurut saya untuk musyawarah mahasiswa ini urgensinya tidak terlalu tinggi, kecuali untuk urusan memperjelas hukumnya. Secara materi dan muatan menurut saya tidak terlalu atau belum terlalu tinggi urgensinya. Mengapa? Karena berdasarkan breakdown PDIKM sendiri, contohnya ya, dalam komisi legislasi sendiri hanya ditemukan satu peraturan yang dianggap tidak relevan. Kemudian untuk peraturan-peraturan yang sifatnya teknis, yang misalnya untuk dari offline menuju online, itu diatur tidak dalam peraturan dasar kita. Itu diaturnya lebih ke arah garis-garis besar haluan, prosedur tetap, kemudian tata tertib, undang-undang, dan juga ketetapan. Jadi musyawarah mahasiswa itu kalau untuk membuat hal-hal peraturan seperti itu saja, itu agaknya sedikit buang tenaga atau terlalu besar, terlalu melibatkan sumber daya yang banyak seperti itu. Namun apabila memang harus tetap dilaksanakan tahun depan misalnya, saya pribadi siap. Namun yang saya rasa belum siap adalah secara landasan hukumnya. Mengapa? Karena landasan hukum dalam MUSMA itu ada
tiga yang utamanya harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu tentang tata tertib MUSMA yang saat ini masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018, kemudian tentang musyawarah mahasiswa yang diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, dan mekanisme pembentukan tim perumus PDIKM Fakultas Psikologi UI yang diatur dalam Ketetapan MPM Nomor 3 Tahun 2018. Jadi untuk langkah konkretnya sendiri yang pertama-tama harus diambil adalah yaitu memenuhi 3 peraturan tadi terlebih dahulu, membuatnya menjadi peraturan yang baru entah tahun ini ataupun tahun depan untuk baru menunjang musyawarah mahasiswa itu berdiri seperti itu. Ya juga untuk menambahkan informasi sedikit, ini untuk memperjelas hak anggota IKM ya. Musyawarah mahasiswa itu tidak harus di antara rentang 3-5 tahun. Musyawarah mahasiswa itu bisa diadakan dalam waktu kurang dari 3 tahun jikalau ada usulan yang berdasarkan ketentuan pada PDIKM disebutkan dalam bab 12 pasal 74 bahwa musyawarah jika dalam masa 3 tahun terdapat pasal dan atau ayat di dalam pedoman dasar yang tidak relevan lagi, maka diadakan musma luar biasa, dan itu berdasarkan usulan satu orang yang disetujui oleh para lembaga-lembaga dan juga anggota IKM yang tentunya ada syarat minimumnya seperti itu. Namun jika memang ditanya kembali lagi siap atau tidak, maka saya menyatakan secara pribadi siap dan akan mengusahakan musyawarah mahasiswa pada tahun depan kalau memang dibutuhkan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, mungkin untuk kandidat Andrea Benaya sendiri menyampaikan stance yang cukup berbeda, yaitu urgensi MUSMA itu sendiri tidak terlalu tinggi karena melihat dari breakdown komisi legislasi yang menemukan hanya satu pasal yang nggak relevan tadi. Terus untuk ketentuan teknis sebenarnya bisa melalui garis besar haluan maupun ketetapan atau peraturan-peraturan lain selain MUSMA atau mengubah PDIKM itu sendiri. Kemudian kandidat Andrea Benaya sendiri menyatakan bahwa dirinya siap melakukan MUSMA apabila hal tersebut harus dilakukan dengan persiapannya memenuhi 3 syarat, yaitu tata tertib MUSMA, membuat peraturan mengenai musyawarah mahasiswa itu sendiri, dan membuat peraturan mengenai tim perumus PDIKM itu sendiri. Dan tadi kandidat Andrea Benaya juga menyatakan bahwa sebenarnya bisa dilakukan mekanisme MUSMA luar biasa untuk kurang dari yang dapat dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun apabila itu diperlukan dengan ketetapan di PDIKM. Oke, mungkin kita akan masuk ke ini kedua kali ya, ke ronde kedua. Sebelumnya ronde kedua akan dilakukan ronde kedua hingga ke-3 dan ke-4 akan dilakukan pidato selama 3 menit saja, di mana kandidat bisa saling menanggapi apa yang disampaikan kandidat lainnya. Mungkin kita akan mulai dengan kandidat Fai untuk sekarang, dan 3 menit. Apakah Fai udah siap sebelumnya? Oke, udah siap kah? Oke, udah. Suara kedengaran ya? Kedengeran. Oke, kalau kayak gitu 3 menitnya akan dimulai saat kamu mulai berbicara, Fai. Silahkan. Oke, untuk dari aku mungkin tanggapannya, mungkin kalau dari aku lihat pidato aku sama Oma, mungkin kita satu arah gitu ya. Kita sama-sama setuju bahwa MUSMA ini penting banget, khususnya untuk dilaksanainnya secepat mungkin. Mungkin kalau tanggapanku untuk Benaya, aku jadi tersadar juga sih bahwa ternyata perlu adanya 3 hal yang harus dipenuhi dulu sebelum MUSMA. Mungkin untuk MUSMA itu sendiri, tapi tetap sih untuk stance aku bahwa MUSMA itu penting banget, khususnya untuk undang-undang yang dirasa akan dilaksanakan untuk komisi-komisi yang ada di MPM, khususnya komisi pengawasan ya, karena komisi pengawasan yang benar-benar bertanggung jawab dengan kinerja dari
BEM maupun BEM dan BOK yang ada di Fakultas Psikologi UI. Dari aku juga yang sebelumnya berada di komisi tersebut, melihat ada beberapa undang-undang yang menurutku sudah tidak relevan karena tidak dilaksanakannya lagi dalam beberapa tahun, dan jika akan ada pembuatan undang-undang baru, menurutku MUSMA adalah wadah yang lebih tepat untuk membuat peraturan undang-undang khusus untuk haluan BEM dan BOK, karena perlunya sudut pandang juga, perlunya diundang dari BEM dan juga BOK, tapi Sivitas juga perlu penting karena Sivitas yang juga merasakan dari hasil kinerja baik itu dari BEM maupun BOK. Itu sih kalau dari aku. Balikin lagi ke moderator. Oke, kalau kayak gitu mungkin tadi kandidat Fai menyatakan bahwa ia jadi tersadar mengenai perlunya ada 3 hal yang harus dilakukan untuk MUSMA seperti tadi kata kandidat Andrea Benaya, tapi untuk stand sendiri Fai masih menyatakan bahwa penting tetap untuk dilakukan MUSMA, terutama untuk undang-undang yang mengatur komisi pengawasan yang akan mengawasi kinerja BEM dan BOK, karena ada undang-undang yang tidak lagi relevan karena tidak lagi dilakukan dalam kurun waktu beberapa tahun, dan MUSMA sendiri menjadi wadah yang lebih oke untuk melakukan amandemen dari undang-undang ini sendiri karena mendapatkan sudut pandang yang lebih kaya dari BEM, BOK, KP komunitas maupun dari Sivitas itu sendiri. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa lanjut ke kandidat Andrea Benaya dulu kali ya. Mungkin 3 menit kamu dimulai saat kamu mulai berbicara. Ya, baik. Yang saya tanggapi adalah soal partisipasi seluruh anggota IKM ya, di mana musyawarah mahasiswa itu tentunya tidak hanya lembaga legislatif saja yang perlu berpartisipasi aktif, melainkan juga lembaga eksekutif, lembaga keagamaan, dan juga anggota IKM secara umumnya. Ini bukan hal yang sepele untuk dibahas atau untuk dipraktikkan dalam wujud nyatanya. Kenapa? Karena partisipasinya, terutama apabila sekarang masih daring, berkaca ke belakang ke acara-acara yang sudah ada, kemudian ke pengetahuan soal produk-produk hukum, tampaknya partisipasinya itu masih terlihat minim ya. Jadi mungkin sebelum melaksanakan MUSMA juga itu perlu diusahakan bagaimana caranya meningkatkan partisipasinya terlebih dahulu. Mungkin juga bisa dilakukan dengan tes ombak, misalnya pembahasan yang sifatnya mirip seperti MUSMA, tapi bukan MUSMA seperti itu ya. Apa yang dibahas, misalnya garis-garis besar haluan kelembagaan yang ada 2, yaitu BEM dan BOK, apalagi juga mungkin MPM jika ada GBH untuk MPM gitu ya, karena sebelumnya belum ada. Dimana, kenapa kalau untuk MPM misalnya harus ada forum besar, karena tidak ada lembaga di atas MPM yang mengawasi MPM kecuali anggota IKM sendiri. Jadi mungkin bisa dilakukan simulasi terlebih dahulu, simulasi MUSMA. Tujuannya apa? Untuk melihat tingkat partisipasi dari anggota IKM. Kalau ternyata masih kurang, maka itu artinya menjadi sebuah bahan tinjauan bagi penyelenggara MUSMA itu untuk meningkatkan partisipasinya terlebih dahulu, karena akan sia-sia apabila musyawarah mahasiswa sudah direncanakan, sudah dijalankan, tapi kemudian pada hari H atau pada masa musyawarah mahasiswa berjalan ternyata partisipasinya minim, atau bahkan seburuk-buruknya tidak ada yang datang kecuali undangan-undangan petinggi lembaga seperti itu. Maka tidak ada bedanya musyawarah mahasiswa dengan forum diskusi antar lembaga saja seperti itu. Tapi kalau melihat keinginan-keinginan dari kandidat lain dan juga dari anggota IKM, mungkin ya musyawarah saya rasa memang lumayan butuh. Kenapa? Untuk memperbaharui saja sesuai keinginan dan keperluan seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin tadi kandidat Andrea Benaya ngomong soal gimana MUSMA itu sebenarnya poinnya soal
mendapatkan sudut pandang semua orang, namun dia sendiri masih ragu apakah partisipasi Civitas itu akan tinggi karena kalau kita di online gini, melihat dari beberapa acara ke belakang, maka hal tersebut sangat tidak mungkin, maksudnya partisipasi yang banyak itu kemungkinannya terjadinya kecil dan kandidat Andrea Benaya sendiri tadi propose mengenai mekanisme seperti MUSMA, tapi bukan MUSMA, seperti simulasi MUSMA, dan untuk mengecek ombak apakah bagaimana partisipasi dari Civitas sendiri. Kalau misalnya minim partisipasi, maka percuma aja nanti kalau dilakukan MUSMA itu sendiri gitu mungkin. Oke, mungkin kandidat Omar Abdurrahman, sehabis ini silahkan sampaikan pidato kamu. 3 menitnya akan dimulai saat kamu berbicara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya untuk Aulia Rizka sama Kaisa Albara sebagai pencatat notulen bisa pelan-pelan aja ya. Ini mungkin aku bisa pelan-pelan juga gitu biar kalian nggak keburu-buru nyatet notulen live-nya. Baik, jadi memang kepada saya paham sekali sudut pandang dari kandidat-kandidat lainnya gitu. Mungkin dari FAI memakai sudut pandang sebagai BPH Komisi Pengawasan seperti itu ya, dan aspirasi, dan juga Benaya sebagai BPH Komisi Legislatif dari legislasi dari MPM Psiko UI gitu. Jadi memang saya sangat memahami banget dari concern mereka masing-masing terhadap musyawarah mahasiswa ini dengan berjalannya fungsi-fungsi pengawasan dan fungsi-fungsi legislasi dari komisi-komisi mereka gitu. Dan ya benar sekali seperti yang dikatakan oleh Benaya gitu ya, akan sangat disayangkan sekali kalau misalnya kita nih sudah mewadahi musyawarah mahasiswa tapi ternyata malah tidak ada partisipasi dari IKM-nya kayak gitu. Jadi memang inilah upaya yang harus kita bangun bersama-sama. Kalau misalnya ternyata musyawarah mahasiswa itu nggak cuma punya MPM gitu, musyawarah mahasiswa itu nggak cuma punya mereka pejabat organisasi aja sebenarnya gitu. Musyawarah mahasiswa itu ya milik seluruh IKM sebenarnya untuk merubah dan menetapkan PDIKM yang baru. Maka dari itu marilah kita bersama merangkul untuk benar-benar aware terhadap kebutuhan kita. Karena pada akhirnya musyawarah mahasiswa ini diadakan dan merubah PDIKM itu dampaknya kepada kita juga gitu, kepada mahasiswa yang menjalankan kehidupan sehari-harinya di Fakultas Psikologi gitu kan. Jadi ayo bersama-sama gitu kita bangun awareness, kita bangun semangat untuk mengadakan musyawarah mahasiswa agar benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat merangkul seluruh aspirasi secara inklusif yang dibutuhkan dari IKM Psikologi. Dan tentunya agar alur organisasi, alur penyampaian aspirasi dari IKM itu bisa lebih baik lagi dilaksanakan dengan perubahan PDIKM-nya seperti itu. Dan tentu kita sebagai anggota perwakilan akan berusaha sekali gitu. Kalau misalnya ternyata memang setelah kita misal jaring aspirasi nih ya, teman-teman IKM tuh sebenarnya butuh nggak sih musyawarah mahasiswa untuk perubahan PDIKM? Ternyata oke, mereka mau, mereka butuh. Tentu kita akan upayakan sekuat-kuatnya agar benar-benar terlaksana dengan maksimal kayak gitu. Tapi itu kembali lagi yang kita butuhkan ada partisipasi kalian kayak gitu. Buktinya aja saat ini bisa nggak ada calon ketua BEM dan calon wakil ketua BEM. Itu kan sebagai petunjuk parahnya ya semangat politik di Fakultas Psikologi kayak gitu. Itu yang harus kita ubah. Dan kita nggak bisa ngubah cuman lu Mar sebagai anggota perwakilan 2019, lu Fai perwakilan 2019, lu Ben, lu Brevka 2021 gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus bersama-sama merangkul untuk membangun awareness dan lingkungan yang lebih kritis lagi, yang lebih aktif lagi, dan tentunya lebih partisipasif lagi. Agar apa? Agar berjalannya kelembagaan dan juga kehidupan mahasiswa Civitas Akademika Psikologi itu bisa berjalan secara optimal lagi. Mungkin kalau misalnya dari saya itu aja, terima kasih, kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin dari kandidat Omar tadi menyampaikan bahwa ia paham poin dari 2 kandidat yang lain karena mereka merupakan BPH di divisinya masing-masing. Kemudian kandidat Omar juga menyatakan bahwa kita harus membangun pemahaman bahwa MUSMA itu punya seluruh IKM dan
nggak hanya punya MPM itu sendiri, dan gimana perubahan PDIKM itu bisa membawa alur untuk jaring aspirasi yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Dan kalau misalnya dari jaring aspirasi sendiri IKM itu bilang bahwa mereka butuh, maka MUSMA sendiri akan dilakukan gitu. Dan kita harus tadi kandidat Omar berkata bahwa kita harus membangun awareness dan lingkungan politik yang lebih baik lagi ke depannya di Fakultas Psikologi UI itu sendiri. Oke. Mungkin kalau aku boleh kasih pertanyaan, karena tadi di ronde sebelumnya kita ngomongin soal bagaimana partisipasi sivitas itu kurang dalam apabila MUSMA akan dilakukan, bagaimana di ronde selanjutnya aku akan menambahkan pertanyaan bahwa bagaimana cara konkret kalian untuk berusaha meningkatkan awareness mengenai MUSMA ini, ataupun bertanya apakah IKM Fakultas Psikologi UI ini butuh atau enggak MUSMA ini, dan bagaimana kalian meningkatkan awareness bahwa ada pasal-pasal dari MUSMA yang memang sudah kadaluarsa dan butuh diperbaharui gitu. Mungkin boleh mulai dari kandidat Andrea Benaya sendiri. 3 menitnya dimulai kalau kamu mulai bicara. Oke, jadi terima kasih para moderator. Jadi kita kembali ke bagaimana cara meningkatkannya ya. Dari sudut pandang saya sendiri, sejauh ini apa sih yang membuat partisipasi itu masih belum tinggi, atau apa yang terlihat belum aktif seperti itu? Pertama, pemahaman soal produk hukumnya itu sendiri. Kemudian kedua, pengetahuan dan wawasan soal kegiatan-kegiatan yang ada yang sifatnya di luar kegiatan eksekutif seperti itu. Contohnya legislatif ya. Contohnya saja pemilu ini saja ya. Teman kandidat kita ya 2021 Berifka saja tidak tahu kalau ada pemilu sebelum saya kontak secara pribadi. Kemudian apalagi yang kurang ya, itu memang publikasi hukum dari MPM sendiri. Ini introspeksi diri juga ya. Publikasi hukum dari MPM sendiri itu memang belum terlalu luas atau belum terlalu banyak. Apa maksudnya? Ya, MPM sudah mengeluarkan sampai saat ini peraturan yang masih berlaku itu ada 24 aturan. Tapi saya punya pandangan atau keyakinan bahwa tidak semua anggota IKM itu tahu ke 24 itu aturan apa saja. Kesalahannya ada pada dua pihak. Pertama, memang publikasinya kurang dari lembaga legislatif sendiri, dan yang kedua adalah memang keingintahuan dari anggota IKM sendiri itu tidak tinggi. Nah, apa yang harus dilakukan ya tentunya yang pertama mempublikasikan produk hukum terlebih dahulu ya, apalagi kalau bahasnya musyawarah mahasiswa, kita bahas yang soal musyawarah mahasiswa. Kemudian juga anggota IKM untuk bisa berpartisipasi dalam suatu kegiatan tentunya harus tahu dulu kegiatannya itu apa. Jadi kita perlu jelaskan terlebih dahulu musyawarah mahasiswa itu apa. Lalu bagaimana mereka bisa berpartisipasi sebagai anggota IKM yang misalnya non lembaga gitu. Karena mungkin kan orang memandang, oh ini hanya acara lembaga seperti itu. Jadi mereka harus tahu dulu ini tidak hanya lembaga. Bagaimana ya kita didik lewat edukasi, entah lewat event-event seperti disisipkan dalam kegiatan-kegiatan seperti pemilu, kemudian dalam KMABE, kelas legislatif seperti itu. Harus jelaskan musyawarah mahasiswa itu apa. Dan mereka itu punya hak dan kewajiban apa. Karena tanpa mengetahui hak dan kewajiban, orang tidak akan tahu harus melakukan apa, dan tidak, tentunya karena mereka tidak tahu harus melakukan apa, ya pastinya lebih milih untuk tidak berpartisipasi, karena mereka ketika berpartisipasi atau diajak pun mungkin akan bilang, loh saya ngapain di sini, seperti itu. Jadi ya kembali memang harus titik beratnya adalah edukasi dan menyadarkan akan hak dan kewajiban seperti itu. Terima kasih, dikembalikan ke moderator.
Oke, kalau kayak gitu mungkin tadi dari kandidat Andrea Benaya sendiri mengatakan bahwa mengapa partisipasi dari IKM itu sendiri kecil, yaitu karena pemahaman mengenai produk hukum dari MPM itu sendiri juga rendah, dan hal ini terjadi karena publikasi hukum itu sendiri. Yang pertama, publikasi hukum itu sendiri masih sedikit. Sekarang udah ada 24 produk hukum dari MPM, namun pasti nggak semua IKM akan memahami semua isi dari 24 produk hukum ini apa aja. Dan yang kedua, keingintahuan IKM sendiri akan produk hukum itu sendiri juga rendah, dan hal ini mungkin bisa diatasi dengan cara misalnya menyisipkan melalui acara, misal melalui pemilu, atau tadi melalui Kamaba mengenai kelas legislasi itu sendiri. Kemudian tadi kandidat Andrea Benaya juga menyatakan bahwa sebenarnya titik beratnya adalah ada di edukasi mengenai hak dan kewajiban dari IKM Fakultas Psikologi itu sendiri, sehingga misalnya kalau misalnya ada undangan untuk Musma itu sendiri, tidak ada yang berkata bahwa lah ngapain kita ada di sini gitu. Oke, mungkin kita bakal ke kandidat selanjutnya, yaitu Omar. 3 menit buat Omar, dimulai saat Omar berbicara. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebenarnya kalau misalnya untuk melihat bagaimana sih meningkatkan partisipasi dari teman-teman IKM ya. Menurut saya di sini kita harus memahami tentu perilaku budaya dari teman-teman Fakultas Psikologi itu sendiri gitu. Kan kita belajar nih ya, psikologi lintas budaya kayak gitu. Kalau misalnya kita membandingkan dengan budaya dari fakultas lain, misalnya yang paling deket deh secara offline itu misalnya budaya FISIP gitu ya. Mereka kan sangat ini ya, gembor gitu, sangat aktif, sangat partisipatif dalam hal-hal demokrasi gitu. Jadi mereka memang benar-benar tempat demokrasi, penyampaian pendapat yang aneh, yang terbuka itu tuh di FISIP gitu. Teman-teman bisa nanti kalau misalnya online lihatlah Takor gitu, betapa mereka sangat terbukanya dalam penyampaian aspirasi seperti itu. Nah, ini permasalahan yang ada di Fakultas Psikologi itu. Kita tidak memiliki semangat seperti itu, atau mungkin tidak ada wadahnya untuk memiliki semangat seperti itu, karena memang mungkin beda kantin kali ya, karena kita di Sijiwa kayak gitu, kantinnya lebih tenang kayak gitu. Itu yang perlu kita ubah pelan-pelan, itu yang perlu kita sadari, kita perlu acknowledge kalau memang ternyata ada perbedaan budaya partisipatif dari dari IKM Psikologi itu sendiri gitu. Dan yang saya lihat adalah memang mungkin secara partisipatifnya itu agak lemah ya, teman-teman IKM Psikologi gitu. Tapi kalau misalnya ada yang maju nih, mereka tuh kayak ngedukung gitu sebenarnya, ngedukung all out kayak gitu loh. Kayak misalnya saya sendiri maju tahun lalu sendiri gitu kan. Tapi alhamdulillah yang dukung ternyata banyak, yang memberikan vote banyak gitu. Tapi memang saat dipilih seseorang untuk memegang sebuah responsibilitas, mereka itu agak tidak mau. Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk memilih, untuk mengikuti gitu kan, mereka banyak semangatnya gitu. Mereka bakal ikut gitu untuk meramaikan. Jadi sebenarnya itu yang perlu kita sadari. Perlu adanya ditanamkan bahwa yuk kita ambil responsibilitas bareng-bareng untuk agar partisipasinya itu makin ramai juga kayak gitu. Dan yang saya sadari juga bahwa kemarin saat saya melakukan penyebaran lembar dukungannya kepada teman-teman 2019, saya menambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom aspirasi untuk penyampaiannya segala macam keluh kesah teman-teman 2019 yang dimiliki oleh mereka gitu. Dan ternyata pas saya buka form Google Sheets-nya itu, hal itu sangat banyak yang mengisi gitu. Banyak sekali mereka yang mengisi dengan keluhan mereka yang berbeda-beda, dengan masalah yang mereka alami berbeda-beda gitu. Dan ternyata itu yang saya sadari bahwa kesalahan kita nih dari anggota perwakilan tahun-tahun sebelumnya adalah kita tidak memiliki wadah di mana teman-teman IKM itu bisa menyampaikan aspirasi dengan begitu mudahnya gitu. Maka memang sesuai dengan visi misi saya untuk maju jadi anggota perwakilan adalah terciptanya sebuah alur penyampaian aspirasi yang konkret dan mudah untuk diraih, untuk dicapai kepada seluruh IKM. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Dikembalikan ke moderator. Oke, mungkin tadi kandidat Omar menyatakan bahwa adanya perbedaan budaya ya antara Fakultas Psikologi sama Fakultas
ilmu sosial dan politik misalnya, di mana di sana demokrasinya oke banget dan penyampaian aspirasinya juga lancar. Tapi kalau di Fakultas Psikologi sendiri sebenarnya kalau soal memilih itu oke-oke aja, namun kalau misalnya soal responsibilitas buat nyampein aspirasi itu kadang kurang karena mungkin belum ada wadah yang mudah diraih untuk sivitas Fakultas Psikologi itu sendiri. Dan maka dari itu kandidat Omar sendiri menyampaikan bahwa ia akan memudahkan alur penyampaian aspirasi ke depannya. Oke, sekarang ke kandidat Fai, mungkin 3 menitnya dimulai kalau kamu ngomong. Ini aku lagi ada azan, kedengeran nggak ya? Iya, agak kedengeran, tapi sekarang udah enggak kok. Maaf, oke. Kalau dari aku, mungkin step-nya bisa kalau dari aku sendiri, untuk caranya mungkin yang aku gambarkan kurang lebih sama dengan caranya campuran antara cara calon dari Ben sama kemarin. Tapi mungkin aku lebih untuk menekankan tidak hanya cuma publikasi edukasi tentang MUSMA saja, dan juga penjaringan aspirasi tentang MUSMA itu sendiri ke Sivitas, tapi juga dalam penjaringan itu sendiri kita sudah memberikan isu-isu yang seperti aku bilang di awal, sudah memberikan bukan isu soal emosi atau topik tentang yang baik dari lembaga MPM mungkin ya, karena khususnya komisi-komisi yang melaksanakan undang-undang tersebut yang merasa bahwa salah satu bagian dari undang-undang tersebut sudah tidak relevan lagi. Jadi saat kita beri penjaringan aspirasi sudah diberikan kepada Sivitas hal-hal yang dari MPM concernkan gitu ya. Yang merasa saat kita melakukan prakteknya tidak relevan lagi nih untuk saat ini. Jadi dari Sivitas juga bisa tahu, oh topiknya seperti ini nih, nanti akan bahasnya ini apakah ini relate dengan kami? Dan juga kalau untuk tingkat partisipasi, aku sendiri ini pemandangan subjektif dari aku sendiri sudah ada peningkatan sih ya, karena dari contoh dari forum kemarin yang MPM buat untuk membahas calon BEM kelanjutan calon, aku melihat sendiri aku cukup kaget ternyata tidak expect bahwa akan lebih dari 50 orang yang join, karena biasanya memang kayak sesuai dari calon BEM bilang, memang sebelum-sebelumnya mungkin yang ikut forum-forum atau hal-hal seperti itu mungkin tidak sampai angka 50 gitu ya. Jadi cukup terkaget bahwa bisa lebih. Dari situ aku melihat wah ada potensi nih saat Sivitas sadar akan kita sudah memberikan warning dari MPM bahwa ini penting banget, Sivitas harus ikut, Sivitas harus tahu, harus care. Yang itu menjadi Sivitas jadi aware, itu menurut aku itu bisa menjadi trigger sih untuk si teman-teman Sivitas adanya urge gitu ya, adanya rasa keinginan untuk join MUSMA gitu sih. Tapi mungkin dari itu sih untuk caranya dari aku. Terima kasih, aku balikan lagi ke moderator. Oke, mungkin tadi kandidat Fai ngomongin tidak hanya MUSMA atau tidak hanya jaring aspirasi aja, tapi juga ngomongin gimana dari MPM sendiri harus bikin mosi yang akan disampaikan ke Sivitas mengenai MUSMA-nya itu sendiri. Maaf tadi tidak hanya mengenai edukasi MUSMA atau jaring aspirasi, namun juga mengenai mosi dari MPM yang bisa MPM berikan kepada Sivitas, karena MPM sendiri yang lebih paham mengenai apa yang tidak lagi relevan. Dan kemudian kandidat Fai juga ngomongin soal kalau contohnya forum Cakabem dan Cawakabem kemarin, di mana kan ternyata partisipasinya lumayan banyak, karena kalau Sivitas aware, maka hal ini akan menjadi trigger untuk mereka peduli untuk datang gitu. Mungkin bisa dilanjut ke sesi selanjutnya. Kita bakal mulai dari kandidat Omar lagi kali ya. Pertama, silahkan
mulai pidato kamu 3 menit dari sekarang saat kamu ngomong. Ya, baik, terima kasih. Tentu betul sekali saya sangat setuju ya dengan pendapat opini dari kandidat Fai dan juga dari kandidat Ben, di mana memang pada akhirnya seperti yang dibilang Ben tadi gitu, IKM harus tahu fungsi dari acara tersebut gitu, hak dan kewajiban dari keberadaannya acara tersebut itu. Kayak kemarin yang kata Fai contohkan gitu ya, kemarin di acara forum pembahasan mengenai KBM dan Cawa KBM itu mengapa rame, karena IKM tahu tuh fungsi dari forum itu tuh apa kayak gitu loh. Oh, memang untuk menentukan siapa yang akan maju menjadi KBM dan Wakabem. Itu yang kita perlukan gitu, penyebar luasan mengenai apa yang akan kita lakukan, forum-forum besar, fungsi dari forum-forum besar akan kita lakukan kayak gitu. Mungkin sekarang kalau misalnya ada Musma sekarang akan sedikit partisipasinya karena ya mereka nggak ngeh Musma buat apa sih? Apa untungnya buat gue kayak gitu misalnya. Maka dari itu memang sudah tugas kita untuk saling menyebarluaskan pemahaman tentang fungsi dan juga hak dan kewajiban ya sebagai IKM terhadap pelaksanaannya Musma ini. Kita jelasin nih, Musma apa sih gunanya, apa sih manfaatnya, dan apa sih dampaknya jika tidak dilaksanakan dengan segera kayak gitu. Dan juga kita kasih tahu hak dan kewajiban mereka sebagai IKM bahwa mau nggak mau dengan adanya perubahan PDKM ini akan ada dampak yang kalian rasakan sebagai IKM Siko gitu. Kalian punya loh hak untuk menyampaikan bahwa oh ternyata pasal yang ini kurang relevan nih. Kalian juga punya kewajiban loh untuk menaati bersama-sama PDIKM tersebut kayak gitu. Jadi memang dengan penyebaran fungsi dari Musma itu sendiri dan juga penyebaran pemahaman mengenai hak dan kewajiban IKM Siko gitu kan, seperti yang dikatakan oleh Ben dan juga dikatakan oleh kandidat Fai, menurut saya hal itu sebuah hal yang kunci gitu, urgensi yang mungkin akan meningkatkan partisipasi dari teman-teman IKM Siko di dalam acara musyawarah mahasiswa, karena pada akhirnya kembali lagi musyawarah mahasiswa itu bukan milik MPM doang. Toh teman-teman BEM dengan adanya Musma bisa loh mengubah pasal kayak gitu. Teman-teman BOK, FUSI, POKMK bisa loh mengubah pasal. Teman-teman komunitas bisa loh mengubah pasal. Teman-teman kepanitiaan SciHop atau Wisat Mental bisa loh mengubah pasal dengan adanya musyawarah mahasiswa ini gitu. Jadi memang sebenarnya musyawarah mahasiswa itu adalah milik kita bersama gitu. Mungkin memang yang ngatur, yang mewadahi adalah MPM itu, tapi pada akhirnya itu milik kita bersama. Maka dari itu yuk kita bareng-bareng gitu, bersama merangkul sekali lagi untuk keberhasilan musyawarah mahasiswa, karena dampaknya akan kita rasakan bersama-sama juga kayak gitu. Terima kasih, dikembalikan ke moderator. Oke, mungkin tadi kandidat Omar ngomongin gimana kita harus meningkatkan awareness dengan memberitahu mengenai apa sih yang dilakukan dan fungsi dari forum-forum yang diselenggarakan oleh MPM itu sendiri, dan mengenai bagaimana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh IKM Fakultas Psikologi UI, di mana Sivita sendiri memiliki kewajiban buat menaati PDIKM, kemudian memiliki juga hak untuk suggest mengenai pasal-pasal yang ada di PDIKM itu sendiri. Oke, mungkin kita bakal lanjut ke kandidat Andrea Benaya, tapi mungkin aku mau nambahin pertanyaan kali ya. Kalau misalnya anak karakteristik dari anak Fakultas Psikologi itu sendiri kan harus mereka akan peduli mengenai sesuatu yang bersentuhan dengan kepentingan mereka itu sendiri. Gimana cara kalian menyadarkan bahwa Sivitas Fakultas Psikologi UI memiliki kepentingan dalam Musma? Kan tadi kita udah bilang ya, kepentingannya ada pasal yang tidak relevan dan sebagainya. Kalau kebanyakan Sivitas itu sendiri merasa bahwa oh pasal ini kan tidak ada sentuhannya dengan kepentingan dia sendiri gitu. Mungkin kandidat Andrea Benaya, 3 menitnya dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Ya, jadi seperti ini. Memang ini soal sangkut paut terhadap peraturan hukum ya.
Sebetulnya dalam hukum itu sifatnya adalah memaksa. Siapapun yang ada dalam lingkup hukum itu, tahu atau tidak tahu terhadap hukumnya, itu sudah harus mentaati hukum. Meskipun kita tidak tahu itu ada ya. Kemudian juga kalau dibilang apakah saya ada sangkut pautnya dengan hukum atau tidak, akan selalu ada. Seperti apa? Orang yang tidak melakukan apa-apa pun itu diatur dalam hukum. Misalnya apa? Contoh, anggota biasa dalam IKM Fakultas Psikologi UI. Ada aturannya. Ada tentang hak dan kewajibannya. Walaupun dalam hak dan kewajibannya itu misalnya terdapat pengurangan atau istilahnya lebih sedikit dibanding yang anggota aktif seperti itu. Jadi dalam peraturan contoh saja anggota aktif dan anggota biasa sendiri itu sudah memperlihatkan bahwa seluruh anggota aktif atau seluruh anggota IKM itu memang sudah disangkut pautkan dalam peraturan seperti itu. Nah, yang perlu diketahui atau yang perlu disebarluaskan adalah pasti peraturannya. Orang tidak tahu apa sangkut pautnya dengan mereka karena mereka tidak tahu aturannya. Seperti itu. Kita tidak tahu soal kita terikat kalau kita tidak tahu ada ikatan tersebut. Jadi memang balik lagi soal pengetahuannya, soal kesadarannya. Kalau anggota IKM sudah sadar atau sudah tahu bahwa aturan-aturan itu ada dan berlaku, mereka pasti akan merasa atau berpikir seperti itu. Apakah dalam kesehariannya sudah terlaksanakan, kemudian apakah saya sudah melakukannya, terus lalu minimal memikirkan seperti ini, kalau saya tidak melakukannya apa sanksinya bagi saya, itu sudah bagus. Kemudian juga kalau sudah mengkritik misalnya, contoh seperti ini, oh ini tidak ada diatur berarti saya boleh, atau seperti ini, oh ini ada sanksinya tapi sanksinya tidak jelas berarti tidak masalah, seperti itu pun sebenarnya sudah bagus. Kenapa? Artinya orang itu sudah baca. Jadi mungkin kita harus mulai dari langkah-langkah kecil seperti memperkenalkan dari hal yang sederhana saja seperti mungkin tentang komunitas, tentang KP, kemudian tentang hiburan seperti olahraga dan rekreasi yang dipegang oleh BEM seperti itu ada aturannya semua. Jadi kita perlihatkan dulu secara briefly gitu ya, secara singkatnya saja seperti itu. Ya karena berhubung waktunya sudah habis juga, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin tadi kandidat Andrea Benaya menyatakan bahwa hukum itu sebenarnya sifatnya memaksa dan kita itu selalu bersangkut paut dengan hukum. Jadi kalau kita IKM biasa aja diatur dengan hukum dan gimana sebenarnya orang itu nggak merasa diatur atau nggak merasa memiliki sangkut paut dengan hukum karena nggak tahu ikatannya dari hukum itu sendiri. Dan apabila orang-orang udah sadar dan bahwa ada ikatan yang ada dan berlaku, maka mereka minimal bisa berpikir bahwa kalau saya tidak melakukan sesuatu, apakah akan ada sanksinya? Dan maka dari itu kandidat Andrea Benaya sendiri menyatakan kembali bahwa penting untuk memperkenalkan dari produk hukum itu sendiri dari cara yang singkat, memperkenalkan sesuatu yang ringan dan singkat aja. Contohnya soal kegiatan rekreasi oleh BEM ini kali ya, divisi Depor itu sendiri. Oke. Mungkin selanjutnya kandidat Fai. 3 menitnya dari saat kamu mulai berbicara. Oke, kalau dari aku sendiri setuju sih dengan dari BEM, memang mau orang sadar atau enggak hukum tuh memang melekat di dia gitu Pak, di pribadi seorang itu. Jadi mungkin memang penting banget kesadaran akan melek hukum ya, melek produk hukum khususnya yang ada di Sipol. Kalau untuk dari aku sendiri dari pertanyaannya, kalau dari aku lihat, aku mengamati dari yang kemarin dari untuk sebelum penemuan pembentukan adanya forum untuk
Cakabem Fakultas Psikologi UI, aku melihat secara tidak langsung tuh Sivitas tuh tahu bahwa kalau tidak segera adanya forum tersebut yang membicarakan dan mewadahi supaya adanya topik urgensi bahwa harus adanya Cakabem, Sivitas mungkin unconsciously tahu gitu ya bahwa nanti akan ada domino effect nih, nggak cuma ke BEM aja dampaknya, tapi juga mungkin ke mereka, ke nanti kegiatan mereka, gitu kan. Jadi memang untuk supaya mereka sadar akan domino efek ini, karena ini tidak berlaku ke BEM aja, tapi juga ke mungkin KKP, ke komunitas, ke BOK, maupun ke MPM itu sendiri, dan juga ke Sivitas ya yang tidak begitu berkecimpung di lembaga-lembaga tersebut. Itu untuk meningkatkannya, mungkin balik lagi benar kayak sama seperti kata calon Ben, bahwa edukasi tentang produk hukum itu penting didampingi dengan karena ini berkaitan dengan MUSMA juga dengan MUSMA itu sendiri. Jadi memang harus berdampingan, itu mulai disisipkan, mulai kita sama-sama, baik tidak hanya dari kami calon perwakilan, tapi juga nanti dari MPM, dan butuh juga kerjasama dari lembaga baik BEM dan BOK untuk sama-sama meraiskan awareness nih ke kita yang benar-benar mahasiswa psikologi yang tidak cuma aware tentang kesehatan mental, tapi juga harus aware nih tentang hukum yang mengikat kegiatan kita selama kita menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi, begitu. Jadi benar-benar butuh effort, nggak cuma dari MPM, nggak cuma dari kita calon perwakilan, tapi benar-benar kita butuh tangan semua orang, gitu ya. Mungkin itu dari aku balikan ke moderator. Oke, mungkin tadi kandidat Fai menyatakan bagaimana dia setuju bahwa bagaimanapun juga hukum itu berlaku, bagaimanapun juga apakah Sivitas peduli atau tidak mengenai itu. Terus mungkin Fai tadi juga ngasih contoh mengenai gimana awareness tuh berdampak, misalnya Sivitas paham mengenai domino efek kalau misalnya nggak ada Cakabem sama Cawakabem, makanya kemarin forumnya juga terlaksana dengan partisipasi yang baik. Kemudian kandidat Fai juga menyatakan mengenai pentingnya edukasi seiring dengan produk hukum, yaitu edukasi juga mengenai MUSMA itu sendiri, dan bagaimana kita semua bagaimana MPM juga butuh semua sivitas Fakultas Psikologi UI untuk berpartisipasi dalam hal ini. Oke, mungkin aku mau jelasin ronde selanjutnya dulu. Jadi di ronde selanjutnya kandidat akan dipersilahkan untuk menyampaikan pidato penutup masing-masing 2 menit, dan mungkin kita akan mulai dengan kandidat Andrea Benaya dulu. Pidato penutup 2 menit akan dimulai timernya kalau misalnya kamu mulai berbicara. Ya, baik, terima kasih moderator. Sebagai pidato penutup, maka yang ingin saya sampaikan kembali adalah bahwa musyawarah mahasiswa ini cukup penting bagi anggota IKM karena memang melibatkan semua ya. Kemudian juga kembali siapa yang diatur ya tentunya kehidupannya. Lalu apa yang harus dilakukan dalam urusan musyawarah mahasiswa ini? Tentunya pertama meningkatkan kesadarannya akan hukum, kemudian mengedukasi soal hak dan kewajiban mereka, kemudian juga meningkatkan partisipasi dengan juga berkaca kepada perilaku dan kebudayaan di Fakultas Psikologi sendiri yang memang dibandingkan fakultas lain yang tidak terlalu berapi-api dalam hal politiknya seperti itu. Kemudian juga ya bagaimana caranya itu harus didiskusikan bersama juga kembali. Kemudian untuk aspirasi dan wadahnya juga itu adalah hal yang penting dalam musyawarah mahasiswa. Kenapa? Karena perlu ada inventarisasi masalah juga dalam musyawarah mahasiswa seperti itu. Kemudian untuk kesiapannya dilihat bahwa ya kesiapan untuk tahun depan diadakan musyawarah mahasiswa itu siap atau tidak bisa dianggap siap untuk saat ini dengan catatan bahwa harus memenuhi syarat-syarat tadi yang
sana ada 3 peraturan penting tersebut, kemudian juga melihat partisipasi anggota EKM juga. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Oke, tadi kandidat Andrea Benaya mungkin menutup dengan mungkin perlunya kesadaran produk hukum dan peningkatan partisipasi apabila Musma akan dilaksanakan. Caranya kita harus diskusikan bersama kembali dan Musma juga butuh inventarisasi yang harus dilakukan sebelumnya. Kemudian juga tidak lupa memperhatikan syarat 3 yang tadi udah disebutkan sebelumnya oleh kandidat Andrea Benaya dan juga memperhatikan mengenai partisipasi dari Civitas. Oke, mungkin 2 menit nya akan dimulai dari sekarang untuk kandidat Fai. Silahkan sampaikan pidato penutup. Oke, dari aku mungkin aku tegaskan kembali bahwa Musma ini memang penting ya, tidak hanya penting dari sudut pandang MPM, tapi aku juga mau mengingatkan bahwa Musma ini adalah salah satu wadah paling tertinggi untuk semua sivitas, baik dia dalam lembaga atau organisasi ataupun tidak, untuk memberikan pandangan mereka, saran mereka tentang produk-produk hukum yang sedang berlaku di Fakultas Psikologi saat ini, sehingga jika ada teman-teman yang merasa ini tidak begitu penting di mereka atau merasa ada yang perlu ditambahkan, dikurangkan, dibenahi, Musma ini adalah wadah yang menurut saya paling optimal untuk bisa menampung semua suara dari semua sudut pandang yang ada di Fakultas Psikologi. Untuk meningkatkan partisipasi dari Musma sendiri mungkin tidaklah mudah karena dari budaya dan kepribadian mahasiswa psikologi memang tidak begitu menggebu-gebu dalam hal-hal yang berbau politik. Tetapi jika tidak hanya dari pihak MPM tapi juga dari kerjasama dari semua pihak untuk meningkatkan awareness atau setidaknya kesadaran akan pentingnya kenapa diperlukannya Musma dilaksanakan di tahun depan dapat meningkatkan orang-orang yang mungkin akan bergabung bersama di Musma yang akan membicarakan untuk masa depan psiko, khususnya untuk kegiatan mahasiswa seterusnya dari tahun 2022. Mungkin itu aja dari aku balikan lagi ke moderator. Oke, mungkin dari kandidat Fai tadi menyampaikan mengenai bahwa Musma itu penting banget karena Musma merupakan forum paling tinggi di Psiko sendiri, jadi paling ideal untuk menangkap mungkin aspirasi kali ya dari Civitas Psiko dan tentu saja meningkatkan partisipasi Civitas itu cukup sulit karena budaya psikologi itu sendiri, tetapi kalau ada kerjasama yang baik antara semua Civitas Psikologi itu sendiri dan apabila Civitas Psikologi itu sendiri paham mengapa Musma itu penting, hal itu dapat mendukung partisipasi Civitas Psikologi apabila nanti dilakukan Musma ke depannya. Oke, mungkin pidato terakhir dari kandidat Omar Abdurrahman, silahkan disampaikan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin pidato penutup saya untuk mosi pertama ya adalah bahwa kembali mengingatkan musyawarah mahasiswa ini miliknya mahasiswa seperti itu. Miliknya MPM, miliknya BEM, miliknya BOK, miliknya komunitas dan juga miliknya KP, miliknya kepanitiaan yang semua yang ada di Fakultas Psikologi. Jadi harapannya tentu dengan adanya musyawarah mahasiswa ini diadakan tahun 2022 akan membentuk sebuah alur kelembagaan, alur kepanitiaan dan juga alur kehidupan Civitas yang lebih baik lagi sehingga mahasiswa tentunya IKM yang merasakan manfaatnya lebih besar lagi dan juga agar bisa
terlaksana dengan baik, musyawarah mahasiswa ini sangat-sangat membutuhkan partisipasi dari teman-teman semua, nggak cuma anak-anak MPM, tapi benar-benar partisipasi dari teman-teman semua. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan musyawarah mahasiswa ini, dan tentu dari anggota perwakilan, terutama MPM gitu ya, sebagai fungsionaris MPM juga, untuk dengan semangat menyebarkan awareness tentang musyawarah mahasiswa ini, seperti itu. Dan juga membentuk sebuah jaring aspirasi yang jelas, yang konkret, dan juga mudah diraih, supaya jika ada teman-teman IKM yang masih kebingungan, masih butuh edukasi lagi, masih butuh informasi lagi mengenai musyawarah mahasiswa, mereka bisa menggunakan alur aspirasi tersebut dengan merasa aman, tanpa merasa dijudgment, dan juga dapat direspon dengan cepat. Itu aja mungkin. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Oke, mungkin tadi kandidat Omar sendiri menyatakan bahwa kembali lagi Musma ini punya mahasiswa, punya BEM, punya BOK, punya KP, punya komunitas, punya kepanitiaan, punya semua IKM Fakultas Psikologi UI. Dan kalau diadain, diharapkan kehidupan dari IKM Fakultas Psikologi UI sendiri bisa lebih baik dan manfaatnya bisa lebih dirasakan. Kemudian agar Musma ini sendiri lancar, Musma ini butuh partisipasi dari IKM Fakultas Psikologi UI sendiri secara aktif. Kemudian hal ini mungkin bisa dilakukan melalui adanya alur aspirasi yang lebih jelas, di mana apabila IKM Fakultas Psikologi UI sendiri itu belum paham mengenai Musma, dapat ditanyakan melalui alur aspirasi ini. Oke. Mungkin karena sesi debat kita sudah selesai, maka aku akan pindah ke sesi komentator. Mungkin komentatornya sudah siapkah semuanya? Untuk Kak Alda, Kak Anissa, dan dan Telma. Maaf, operator boleh share screen untuk 5 menitnya lagi kali ya, timernya. Jadi setiap komentator bisa menyampaikan selama 5 menit. Oke. Mungkin bisa dimulai dari Kak Alda terlebih dahulu. Silahkan Kak, tanggapannya. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya moderator Hanifah. Sebelumnya teman-teman kalau suara saya tidak jelas silakan dipotong saja ya. Perkenalkan kembali, saya Alda dari BPM tahun 2021. Alhamdulillah tahun ini yang akan menjadi ketua. Dan kebetulan pada kepengurusan saya sudah menyelesaikan BUSMA ya. Kalau di kan BUSMA musyawarah besar mahasiswa. Jadi mungkin itulah alasan saya di sini mungkin ya. Oke, saya mau appreciate dulu ke 3 kandidat ya, ada Omar, ada Fai, ada Andrea Benaya yang sudah men-state stand-nya di mana dan seperti apa gambarannya mengenai Musma ini. Oke, saya akan memberikan validasi terlebih dahulu kayak dari pendapat teman-teman ketiga teman-teman ini. Oke, untuk yang pertama Omar, tadi kamu menyebutkan bahwa Musmanya inginnya bersifat inklusif, aktif dan representatif. Terus lalu untuk Fai, urgensinya penting karena memang dari 3 tahun ke belakang untuk PD IKM Psikologi sudah sulit dan tidak bisa disesuaikan lagi gitu untuk tidak relevan lah untuk diperlakukan kembali. Lalu untuk Andrea Benaya lebih ke perlu ada beberapa hal ya yang perlu kita lakukan terlebih dahulu atau prepare. Ada tatip, lalu juga ada BAMUS, lalu juga ada musyawarah mahasiswa itu sendiri. Oke, jadi dari ketiga teman-teman sebelumnya saya ingin feedback terlebih dahulu, bukan feedback, ingin memastikan kembali, ingin make sure bahwa teman-teman adakah yang sudah mengetahui prosedur Musma itu seperti apa? Singkat saja mungkin salah satu ada yang menjelaskan dari apa ke apa lalu apa gitu. Mungkin dari kandidat ada yang mau menjawab? Biar kita persepsinya sama dulu gitu.
Ya, baik Kak. Kalau misalnya dari saya pribadi, saya belum terlalu jelas mengetahui prosedurnya seperti itu. Oke, dari Andrea Benaya, Faiz sama? Atau ada yang ingin menambahkan? Ya, Oh sama, sama. Faiz sama. Oke, baik. Oke, masih perlu banyak TW-TW kali ya, dan perlu banyak informasi mengenai Musma ini. Oke, sebenarnya saya lebih menekankan bahwa Musma ini adalah merupakan sebuah proker yang tidak hanya dilandasi oleh kepentingan BPM atau MPM aja gitu. Tadi sudah disebutkan sama teman-teman bahwa perlu adanya keresahan bersama atau kepentingan bersama dari KM psikologi untuk akhirnya membawa atau melaksanakan Musma ini. Jadi untuk prosesnya saya ingin review sedikit di FPK kemarin. Bahkan untuk FPK sendiri dia dilaksanakan secara 2 kepengurusan karena memang kebetulan pada kepengurusan sebelumnya 2020 itu tidak selesai, maka sifatnya diturunkan atau menjadi PR di angkatan saya gitu. Jadi mungkin bisa dilihat secara sekilas bahwa Musma ini kalau dilihat dari ternyata 2 kepengurusan ya Kak, berarti memang cukup banyak waktu dan SDM yang diperlukan kayak gitu. Nah untuk prosesnya sendiri sebenarnya untuk Musma ini teman-teman tadi sudah disebutkan sama Andrea bahwa perlu adanya BAMUS atau badan musyawarah, lalu akhirnya bisa direview kembali dan waktu untuk review itu cukup lama, sampai 2-3 bulan untuk mereview dan apa aja yang mau dibawa pasal-pasal yang ingin diubah kayak gitu. Lalu abis itu mungkin ada reshuffle kepengurusan BAMUS, jadi banyak banyak dinamika di sana yang akhirnya membuat jangka waktunya semakin lama gitu. Lalu balik review, nanti ada yang ingin ganti lagi, lalu balik review kayak gitu. Jadi cukup lama di situ. Baru sampai akhirnya kita konsultasi ke saat itu kita mempercayai FH dan MM untuk mereview hasil dari review yang udah kita buat itu di PDI KMI kita UI. Lalu setelah konsul baru dilaksanakan sidang, dan di sidang pun cukup agak ramai saat itu karena ternyata banyak pendapat-pendapat yang pro dan kontra seperti itu. Jadi memang Musma ini adalah sebuah poker yang cukup besar kayak gitu. Makanya perlu lagi teman-teman dipertimbangkan yang pertama keresahannya gitu. Jangan sampai teman-teman bawa cuma keresahan dari teman-teman MPM-nya aja gitu. Jadi tips dari aku adalah cari keresahan atau masalah yang impact-nya tuh ke semua IKM. Jadi misal kemarin itu aku bawa 5 pasal yang cacat ya, dalam artian yang pertama itu sama sepertinya isunya tidak ada calon ketua BEM saat itu. Nah, di situ perlu di-reshuffle, ternyata di IKM Evika sendiri itu majunya cuma sendirian. Akhirnya resahan bareng-bareng, cari aspirasi juga, tampung aspirasi, inginnya berpasangan. Itu yang akhirnya dirubah. Itu kan diketahui banyak orang gitu, nggak cuma anak BPM aja saat itu gitu kan, karena dampaknya udah ke seluruh IKM. Oleh karena itu isu itu jadi pemantik lah istilahnya, lalu kita menyebarkan isu-isu yang lain kayak gitu. Lalu berikutnya, setuju dengan pendapatnya Andrea bahwa dulu kita juga ada yang namanya pencerdasan legislasi atau pencerdasan hukum untuk menyebarkan atau menginformasikan bahwa Musma ini tuh penting gitu. Jadi nggak cuma dibawa oleh BPM atau MPM-nya aja, tapi kita juga berusaha untuk men-share info-info jauh-jauh hari gitu. BAMUS itu apa, fungsinya seperti apa, bagaimana nanti cara kerjanya kayak itu. Jadi sudah dipaparkan jadi cukup waktu yang lama seperti itu. Mungkin seperti itu ya komentar dari saya. Mungkin kalau teman-teman ingin tanya-tanya lagi atau ingin mendapat informasi yang lebih lagi, boleh langsung kontak saya, ada kontaknya di panitia. Itu kayak panitia, maaf waktunya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Alda atas komentarnya. Mungkin selanjutnya kita bakal lanjut ke Kak Anissa. Oke, thank you ya buat Hanifah. Oke. Aku mulai aja nih ya. Iya, silakan Kak. Oke, sebelumnya aku mau bilang makasih juga nih untuk Ben, untuk Faiz, sama untuk Omar ya buat inovasi-inovasinya, buat pendapat-pendapatnya gitu. Karena tadi udah banyak di-review juga sama Alda, jadi aku mungkin mau masuk aja ke poin komentar aku gitu. Kan dari tadi udah disebut ya kalau Musma itu tuh akan merubah gerakan MPM dan juga merubah gerakan lembaga-lembaga lain gitu di Psiko. Jadi Musma ini tuh gede banget, dan kenapa mungkin aku kemarin habis ngobrol juga sama Ara ya, dan waktu itu kan rencananya Musma itu mau 2021 gitu, tapi aku habis itu ngobrol sama Ara, ternyata di tahun ini pun juga persiapannya tuh belum
belum banyak gitu loh untuk Musma. Dan dari tahun aku pun tuh juga Musma ini tuh udah dibahas terus karena ya pikirannya kan 2021 akan ada dai kita nih MPM 2020 yang bakal berpartisipasi di Musma gitu. Makanya ini juga jadi pembicaraan yang nggak habis-habis gitu loh Musma. Nah, emang ini urgensinya ada ya ngelihat juga sekarang itu pandemi PJJ dan mungkin nanti ada juga blended learning dan lain-lain. Tapi kalian juga harus mastiin kalau emang lembaga-lembaga di Siko maupun sivitas-sivitas Siko lainnya itu juga emang siap nih untuk adanya Musma ini. Dan dari tadi aku ngedengar kalian bilang udah siap memusma dan lain-lain, aku tuh juga mikir gitu, emangnya kalian udah ngerti mekanismenya musma? Karena aku pun aja, aku tuh belum pernah lihat musma ya, karena kan musma kan terakhir kali 2018 gitu. Dan di Siko ini ya mungkin juga belum ada yang pernah ngeliat musma gitu, jadi nggak tahu nih musma tuh apa gitu. Dan kalian juga kayaknya ya harus belajar lagi sama yang udah pernah ngadain musma sebelumnya, kayak tadi FIK, terus kemarin enggak kemarin. Waktu itu aku juga ngobrol sama teman aku di FKM juga kayaknya FKM habis musma gitu. Nah, kalian tuh harus belajar dulu dari situ mekanismenya gimana, terus di breakdown juga begitu mekanismenya apa aja yang harus kalian lakuin, yang harus disiapin kayak gitu. Jangan cuma semata-mata kalian menganggap ini urgent gitu ya. Terus kalian musma tuh harus diadain gitu. Ya nggak bisa kayak gitu karena ini gede banget dan dampaknya akan gede banget kayak tadi kata Fai juga akan ada domino effect gitu. Nah, terus karena yang ngadain ini MPM ya musmanya, kalian tuh juga harus pastiin kalau kalian tuh satu suara, karena kan di sini aja Ben masih punya pendapat yang kontradiktif gitu sama Omar sama Fai. Jadi aku juga ngelihatnya ya, karena kemarin abis ngobrol sama Ara juga nih, aku jadi dengar-dengar juga gimana MPM selama setahun ini. Aku tuh ngelihatnya perwakilan MPM ini biasanya tuh pengetahuannya udah lebih bagus ya dibandingin sama anggota-anggota lain gitu di MPM, enggak pengurus lain gitu ya di MPM. Nah, mungkin kalian udah lebih tahu tentang MPM, produk-produk hukumnya, tapi belum tentu pengurus lain tuh emang ngerti musma ini tuh objektifnya apa, urgensinya apa. Jadi kalian harus mastiin juga karena MPM yang nyiapin, tadi juga harus ada badan yang benar-benar ngurusin tentang musma ini ya, kalau misalnya aku dengar dari Alda. Jadi tuh pastiin juga emang MPM-nya ini udah siap dari segi undang-undangnya, dari aturannya gitu ya, dari segi hukumnya, maupun emang benar-benar sama satu suara kalau ini tuh urgent gitu. Dan kalau aku lihat dari Sivitas ya, untuk sosialisasinya tuh itu penting banget ya sosialisasi musma. Karena kan kayak yang aku tadi udah bilang mereka belum pernah ada yang lihat musma. Jadi emang belum tentu juga nih mereka tuh udah pernah baca PDIKM gitu. Kayak tadi aja aku juga kaget pas Ben bilang kalau yang perwakilan 2021 nggak tahu ada pemilu. Itu kan berarti apa ya, mungkin mengkhawatirkan kali ya. Kayak aku nggak ngerti nih anak-anak Siko nih masih pada peduli sama yang kayak gitu-gitu apa enggak, yang berbau-bau hukum PDIKM dan segala yang lain-lain gitu. Belum tentu juga pada tahu emang PDIKM ada, boro-boro baca gitu kan. Jadi menurut aku kayaknya kalau aku ngelihat ini persiapannya masih banyak banget gitu untuk bikin awareness-nya tuh meningkat di anak-anak Siko tentang produk-produk hukumnya MPM, tentang musma itu apa, mekanismenya nanti kayak gimana. Jadi jangan sampai nanti tuh yang ikut musma tuh akhirnya punya kepentingan-kepentingan aja, jadi nggak representatif sama kebutuhannya anak-anak Siko gitu, sama Sivitas gitu. Nah, jadi mungkin kalian juga harus nyiapin yang konkretnya, langkah-langkahnya tuh gimana untuk sosialisasinya, karena tadi aku dengar juga kalian kayaknya belum punya langkah-langkah yang konkret gitu untuk ngejadiin musma nih bener-bener harus jadi tahun ini gitu. Nah, jadi kalian harus mikirin juga langkah-langkahnya tuh gimana, nanti kalian harus ngasih tahu ke Sivitas juga tujuannya apa, mekanismenya gimana, strateginya nanti gimana nih untuk buat Sivitas mau partisipasi di musma gitu. Mungkin kalian juga bisa bikin jadi transparan gitu ya, ngejelasin gimana nanti aspirasi mereka tuh akan ditampung dan gimana suara mereka tuh akan beneran didengar gitu sama MPM. Mungkin kalian bisa transparan juga gitu di situ. Nah, sama mungkin aku mau nambahin tentang budaya ya. Mungkin kalau ngomongin tentang MPM salah, mau ngomongin tentang anak Siko nih, apa ya, semangat berpolitiknya kurang dan lain-lain, itu tuh udah jadi omongan bertahun-tahun dan itu udah akan sangat sulit diubah karena itu emang bukan budayanya kita gitu. Kalau misalnya aku ngomongin MPM sama fakultas lainnya, aku pernah dengar ceritanya dari MPM yang udah bagus banget, yang mereka menyesuaikan ke budayanya fakultas itu gitu. Jadi ya itu gimana caranya kalian untuk bikin strategi-strategi nyusup dari budaya-budayanya Siko gitu, kayak gitu. Makasih, aku kembaliin lagi ke moderator. Oke, makasih Kak Anissa. Mungkin selanjutnya kita bakal lanjut ke komentator ketiga. Silakan Thelma. 5 menitnya mulai kalau kamu mulai bicara. Oke, thank you Iva. Ini udah kedengeran kan ya suaraku? Oke,
Jadi pertama-tama thank you kandidat atas debatnya. Aku udah ngerangkum beberapa poin yang ingin dikomentarin. Jadi ada 3. Yang pertama tentang pengadaan MUSMA, yang kedua tentang peningkatan awareness, terus yang ketiga tentang ya secara keseluruhan dan tentang apakah MUSMA terjawab atau enggak. Yang pertama tentang pengadaan MUSMA, Omar nih sempat bilang kalau misalnya dia merasa yakin kalau misalnya MUSMA diadakan tahun depan, karena tahun depan itu MPM lebih stabil secara internal daripada di tahun 2021. Nah, mungkin di sini yang perlu kita sadari, mungkin sebagai sivitas adalah jaminan terjadinya MUSMA tahun depan adalah apabila MPM itu stabil secara internal. Jadi mungkin di mosi selanjutnya kita perhatikan apakah kandidat memiliki upaya untuk meningkatkan kondisi internal MPM itu sendiri. Cuman selain itu, Omar juga ngejelasin kalau misalnya langkah-langkah dia yang lain adalah raising awareness dan melengkapkan tata cara pembuatan produk hukum, which is nice. Terus itu Omar. Terus yang kedua, Benaya, aku ngerasa alasan Benaya tentang pengadaan MUSMA tuh lebih berdasarkan kayak convenience, bukan dari urgensi MUSMA. Soalnya dia tadi sempat bilang kalau misalnya penting itu partisipasi yang tinggi, dan kalau misalnya partisipasi rendah berarti kayak sayang digunain MUSMA. Sementara sebenarnya poin diadain MUSMA adalah untuk menyediakan memenuhkan hak sivitas untuk berpartisipasi ke produk hukum yang berpengaruh ke mereka, kan ya, bukan berdasarkan apakah partisipasinya bakal tinggi atau enggak. Gitu, itu yang aku sadarin. Terus kalau misalnya untuk Fai, aku ngerasa argumennya masih berupa kayak assertions aja. Jadi kayak dia bilang, ya dia yakin MUSMA akan diadakan, tapi nggak ada alasan yang cukup convincing, dan kayak yang lainnya aku ngerasa itu sounding dari kayak kandidat sebelumnya. Terus yang kedua tentang peningkatan awareness. Nah, untuk Omar tadi dia sempat bilang mau memperbaiki alur penyampaian aspirasi yang lebih baik. Cuman yang aku sadarin dari debat tahun lalu juga ini disebutkan, tapi nggak pernah dijelasin aspek mana yang akan diperbaiki, karena dari tahun ke tahun alur penyampaian aspirasi ini selalu ada kan ya, tapi belum ada kayak titik yang dia rasa perlu diperbaiki sehingga masalah yang dia sebutin tentang perbedaan budaya dan partisipasi yang rendah itu tuh bisa teratasi lebih baik dari tahun sebelumnya. Terus yang kedua, Pai ini bilang tentang edukasi, dan salah satu argumennya itu tentang forum Cakabem dan Cawakabem kemarin. Jadi di sini Pai ngejelasin kalau misalnya di forum Cakabem kemarin, sivitas tuh paham kalau misalnya ada domino effect dari gak adanya Cakabem, Cawakabem, sehingga makanya perlu dan penting ada edukasi. Tapi di sini aku rasa belum ada hubungan antara publikasi mosi atau edukasi dan awareness sivitas yang nggak ambigu. Jadi kayak yang Fai bilang tadi, ada possibility kalau misalnya sivitas di forum BEM kemarin aware ya, karena dari sisi urgency mereka merasa pemilihan ketua BEM itu berpengaruh ke mereka. Tapi dari hal ini sebenarnya kita bisa tahu kalau ya mungkin aware atau nggak aware sivitas ini bukan hanya karena edukasi, tapi juga karena dampak yang mereka rasakan dari kedua lembaga berbeda ini. Dan ketika berbicara seperti ini, masalahnya jadi bagaimana MPM ini bisa nunjukin kebergunaan mereka ke sivitas, sehingga sivitas bisa merasakan urgensi untuk datang ke forum MPM, kayak mereka datang forum Cakabem. Gitu. Terus yang untuk Benaya tadi di sisi publikasi, dia sempat bilang mempublikasikan kegiatan-kegiatan dari lembaga lain, dan salah satunya BEM, dan tadi aku dengar ada dikit-dikit dashboard, tapi yang perlu dipertimbangin di sini juga tentang audience BEM dan audience MPM juga, kayak kegiatan BEM di medsos itu kan udah ada audience sendiri dari Siko. Terus kalau misalnya kalian ngepost lagi ada value-nya dari MPM itu apa, sama kayak RDP. RDP itu kan kalian ngepost kayak hasil kerja BEM, tapi sebenarnya BEM juga udah ngepost itu kayak di laporan 100 hari. Jadi ini mungkin jadi pertimbangan juga sebenarnya ada value kalian sebagai MPM terhadap sivitas itu apa. Gitu. Terus yang ketiga, secara overall, menurutku ada pertanyaan mosi yang belum terjawab, yaitu bagaimana langkah konkret kandidat dalam menerapkan hasil MUSMA terhadap BEM, BOK, dan MPM itu sendiri. Padahal sebenarnya fungsi ini hal yang bisa nunjukin fungsi dan kebergunaan kalian sebagai MPM. Dan kayak ketika fungsi ini
kayak terpenuhi, mungkin Sivitas akan nemu urgensinya datang ke forum-forum yang kalian adain. Tapi sebenarnya ini langkah konkretnya belum dibahas tadi, jadi agak disayangkan. Oke, waktunya habis. Mungkin segitu aja. Thank you. Oke, makasih Thelma atas komentarnya. Mungkin abis ini kita akan melakukan break sebelum kita akan masuk ke mosi kedua selama 10 menit. Jadi mungkin aku balikin ke MC dulu kali ya. Baik, terima kasih banyak kepada Iva dan juga kepada para kandidat dari 2019 dan 2020, serta teman-teman komentator dan kakak-kakak komentator yang telah memberikan tanggapannya terhadap proses debat. Dengan berakhirnya sesi debat pada mosi pertama ini, kita akan memasuki sesi istirahat. Kita akan melakukan istirahat selama 10 menit break ini, yang berarti kita akan kembali pada 20:01. Kepada teman-teman, dipersilahkan untuk melakukan break selama 10 menit, dan diharapkan ketika 20:01 kita bisa kembali mulai dan juga kita akan kembali di ruangan Zoom ini segera. Terima kasih teman-teman semua.